Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, tanggal 30 kemarin, hari Jumat, saya pribadi dimintai bantuan salah satu anggota kita, salah satu saudara kita, yaitu Mas Fajar Santoso Wongsodimejo. Mas Fajar Santoso ini nama awalnya adalah Fajar Santoso dan Wongsodimejo adalah nama leluhurnya. Mas Fajar ini adalah seorang dosen dan juga seorang praktisi hukum, konsultan hukum. Ini mengajukan perubahan nama ke pengadilan. Yang awalnya namanya adalah Fajar Santoso, ingin ditambahi dengan nama leluhurnya, yaitu Wongsodimejo. Nah, saya dimintai bantuan oleh Mas Fajar ini menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Malang. Ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi saksi ahli di pengadilan, dan pengalaman pertama saya pengajuan perubahan nama, dan itu memakai nama leluhur di pengadilan. Nah, kita akan mencoba kita bahas sebenarnya orang Jawa ini, kalau istilah kerennya, orang Jawa ini sebenarnya punya marga enggak sih? Kalau suku bangsa lain, yang paling terkenal itu adalah Batak. Ini punya marga. Dan marga Batak itu banyak. Ada Aritonang, ada Gultom, ada Pasaribu, ada Harahap, ada Nasution, ada Purba, ada Siregar, banyak sekali. Di suku lain, sebagai contoh umpamanya suku yang dekat dengan Batak, ini ada marga Tanjung. Tanjung ini marga yang ada di Minang. Tapi marga Tanjung ini kadang-kadang ngaku Minang juga nggak mau, tapi ngaku Batak juga nggak mau gitu loh. Karena memang posisinya kan daerahnya ini antara Tapanuli dengan misalnya dengan Sumatera Barat. Marga Tanjung. Terus mamanya suku Bugis, ada marga Tambayong. Suku-suku lain punya marga. Nah, di Jawa ini sebenarnya ada marga enggak? Sehingga tadi Mas Fajar mencoba menambahi ya, misalnya menambahi dan memakai nama leluhurnya, yaitu Wongsodimejo. Nah, di dalam budaya Jawa ini sebenarnya punya marga. Kalau Jawa mengenalnya dengan istilah wangsa. Wangsa yang terkenal ini adalah Wangsa Selendra, Wangsa Sanjaya, Wangsa Isyana, Wangsa Wijaya. Ini wangsa. Di Jawa ini kan mirip dengan marga ya. Kalau di Jawa selain mengenal wangsa juga mengenal istilahnya itu kalau terkait leluhur memang wangsa. Setelah itu juga mengenal istilahnya itu nunggak semi. Nunggak semi ini memakai nama dari nama leluhurnya dipakai. Jadi nama leluhurnya dipakai, kita pakai gitu. Itu namanya nunggak semi. Nah, ini
akan kita bahas, sekaligus juga kita nanti misalnya kita mensupport sebenarnya seberapa pentingkah yang menjadi perjuangannya Mas Fajar Santoso ini. Nah, ini karena berawal dari perjuangan nyata ya, istilahnya perjalanan nyata. Ini barangkali mulai dari Mas Fajar Santoso dulu, apa motivasinya kok tahu-tahu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Malang untuk menambahi nama leluhurnya di belakang namanya. Kita persilakan Mas Fajar Santoso dulu. Nggih, matur nuwun Mas Trimo. Awal mulanya itu karena ini mengingat kesejarahan nggih. Jadi saya ini kebetulan lahir dan dibesarkan di lingkungan kampung ya, di sebuah kampung di Klaten ya, di Jawa Tengah. Yang pada saat saya kecil atau tidak sampai SMA itu saya berhadapan dengan satu situasi sosiologis bahwa ketika Pak Lek saya atau teman-teman Pak Lek saya, bule dan sebaya beliau-beliau itu setelah menikah begitu, itu pasti kemudian diberi nama baru begitu. Jadi kayak ayah saya itu namanya Mugianto, kemudian setelah selesai menikah dengan ibu saya ada diberi tambahan Priyo Sumarto, terus kemudian ada Pak Mas saya, Mas Ponaan gitu, ada tambahan Mangun Sumarto dan sebagainya itu. Sehingga memori itu begitu kuat di saya. Terus kemudian dalam perjalanannya, kemudian setelah SMA saya merantau ke Malang sekolah, terus sampai hari ini menetap di Malang. Sebenarnya ada itu kerinduan terhadap masa lalu, hal-hal yang sifatnya adat, budaya gitu, sehingga kemudian saya matur ke ibu saya yang hari ini masih sugeng di Klaten bahwa oleh karena seusia saya ini tidak ada Mas yang menikah terus diberi nama itu tidak ada. Artinya kan tradisi itu sudah putus. Di generasi yang tahun 75, 70 ini 78 gitu sudah putus tradisi ini begitu. Sehingga berangkat dari itu, oleh karena saya juga karena senang dengan ini nggih, kumpul dengan teman-teman kebudayaan, dengan penghayat, teman-teman dari banyak komunitas gitu. Akhirnya kalau istilahnya hal-hal primordial itu muncul di dalam benak saya, sehingga terus ini saya matur ibu saya, kemudian diizinkan untuk menggunakan nama. Nah, terus kemudian akhirnya terus kemudian siapa nama ini gitu ya. Kulo cuma nggak akan, saya mempersilahkan ini ibu aja untuk ini namanya. Kemudian beliau cerita, Mbah ini ada Mbah namanya Karyo Dimejo, Mbah Karto Dimejo, Mbah Wongso Dimejo, Mbah Rastro dan seterusnya. Terus kemudian kebetulan karena pada saat kecil itu saya sering ke makamnya Mbah Wongso Dimejo ini, kemudian memori saya kemudian kayaknya nama ini pas gitu. Terus kalau matur dan diizinkan. Terus dalam perjalanannya saya sebenarnya secara informal sudah menggunakan nama ini di kesempatan informal Mas. Kayak misalnya di nama Facebook, terus kemudian nama WA, terus kemudian nama kantor konsultan hukumnya. Bahkan nama kantor konsultan hukum saya itu Fajar strip Wongso Dimejo. Mengapa tidak langsung Wongso Dimejo? Karena saya menyadari nama ini belum sah begitu secara hukum negara. Maka ada stripnya Wongso Dimejo. Dan sebenarnya dalam praktek sehari-hari nama itu sudah berpuluh-puluh kali masuk di pengadilan. Ini kantor hukum Fajar strip Wongso Dimejo tidak pernah dipermasalahkan. Cuman ketika nama itu ingin saya lebih formalkan di KTP misalnya, nah, itu menemui kendala. Karena memang hukumnya menurut Undang-Undang Kependudukan itu
kalau kita mau merubah nama, oleh karena akte saya di Klaten ini 46 tahun yang lalu itu namanya memang tertulis telah lahir bla 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 Fajar Santosa. Nah, saya ingin merubah itu, maka saya datanglah ini ke pengadilan sebagai bentuk saya ingin memformalkan bagian dari penghormatan terhadap leluhur saya yang namanya Mbah Wongso Dimejo ini, agar saya bisa meneladani apa-apa yang diceritakan oleh ibu saya, bapak saya juga terkait dengan Mbah Wongso Dimejo ini, agar nilai-nilai kebaikan dari beliau ini bagaimanapun juga saya sebagai generasi berikutnya itu juga ini bisa istilahnya meneladani begitu, Mas. Akhirnya saya datang ke pengadilan, dan saya sebenarnya juga sebagai praktisi hukum juga tidak menyangka ini prosesnya agak berlibat gitu. Saya pakai pembuktian alat surat, terus kemudian pembuktian saksi, ternyata majelis hakim belum, kayaknya kok kecenderungannya kok masih bahasa Jawanya kok dintai gitu. Maka saya matur ke ini denganipun Mas Trimo untuk ini istilahnya minta tolong tadi itu. Jadi Mas Trimo sebagai yang saya pandang sebagai bukan hanya praktisi tapi juga pelestari budaya yang track recordnya sudah panjang kalau di Malang Raya ini. Apalagi sudah diakui oleh Keraton Surakarta juga, sehingga tergerak untuk akhirnya sowan ke Mas Trimo untuk minta bantuan beliau penjenengan untuk matur ngendikan di paringda ini sebenarnya sabdo di pengadilan bahwa menggunakan nama orang leluhur dengan menambahkan di belakang nama lahir kita itu adalah sebenarnya bagian dari cara kita nguri-nguri kebudayaan kita, leluhur-leluhur kita. Karena terus terang saya itu paling biasanya saya itu wanti-wanti sama ponakan-ponakan biasanya gini, Mas. Nek ndekane ojo jeneng sing aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu adalah ya itu bagian dari perkembangan gitu. Cuman kita orang Jawa ini juga punya identitas gitu loh. Ini jangan sampai tenggelam. Kurang lebih ngaten, Mas. Latar belakang dan ini dari istilahnya langkah hukum untuk ini juga agar negara juga mengakui eksistensi tradisi penamaan. Kelihatannya ini bukan kelihatan, mungkin orang akan melihat gurnama, tapi tidak. Saya percaya Jawa ini nama itu, kalau Mas Trimo mungkin punya istilah yang ini, yang lebih yang bahwa nama itu ya memang doa, itu sebuah pengharapan. Mungkin itu. Terima kasih Mas Fajar Santoso Wongso Dimejo. Ini Mas Hadi mau nanya kan? Nah, silakan Mas Hadi. Yang saya tanyakan, karena nama adalah suatu doa. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang itu namanya itu mengambil dari bangsa sebelah, bangsa lain, lain. Itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Mas Ahmad Yani? Mas Andi sekalian? Enggak? Atau Mas Fajar sambut? Terima kasih Mas Fajar dan Mas Hadi. Mas Fajar tadi menceritakan ketika masa kecil di Klaten. Ini kebetulan Mas Fajar ini di Klaten, saya di Sragen. Ini barangkali kalau diibaratkan di Malang itu barangkali seperti mana ya? Seperti Dampit dengan Gadang ya Mas ya. Enggak terlalu Solo Raya. Jadi banyak tradisi yang hampir sama. Sehingga kalau saya lihat itu di Solo Raya utamanya ini tahun 80-an tuh masih ada tradisi tersebut. 80-an bahkan sebelum saya pergi ke luar Jawa tahun 88, 89 itu saya masih melihat tradisi tersebut.
yaitu tradisi jeneng tuwa. Jadi tadi Mas Fajar menceritakan orang yang setelah menikah itu diberi nama lain misalnya. Ini namanya jeneng tuwa, nama tua. Nah, ini bagaimana filosofinya? Ini sebenarnya merupakan bentuk penghormatan kepada yang diberi nama dan juga penghormatan kepada yang namanya lembaga perkawinan. Karena orang menikah, orang kawin, ini kan sebuah kesengajaan. Tidak ada ceritanya orang kawin nggak sengaja. Sengaja mengikatkan dirinya pada suatu tali lembaga yang namanya perkawinan. Ini adalah penghormatan. Dan ini untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Kenapa? Sekarang ketika tradisi ini hilang, namanya ini Mas Ahmad Yani, nama kecilnya Mas Ahmad Yani. Setelah itu merantau ke Surabaya. Namanya tetap Mas Ahmad Yani walaupun sudah menikah. Di sana apa? Cenderung ini memudahkan orang selingkuh. Tetapi kalau tradisi nama tua ini masih berlangsung dan masyarakat kita tuh masih memegang teguh tradisi nama tua, jeneng tua. Makanya sebagai contoh ini nama kecilnya. Ini saya contohnya aja umpamanya, mohon maaf, ini orang tua saya lah. Nama kecil orang tua saya ini Mul Marimin. Terus setelah menikah diberi nama tua oleh orang tuanya, yaitu kakek nenek saya, ini Mulyo Parjono. Kalau Mas Fajar tadi mengatakan nama kecil bapaknya siapa tadi? Mugianto. Terus nama tuanya? Priyo Sumarto. Nah, sehingga ketika seorang tadi merantau, mamanya bapak saya pernah merantau ke Surabaya dari Sragen Solo sana. Karena namanya itu sudah nama tua, cenderung masyarakat yang waktu itu masih kuat ya memegang teguh nama tua, ini kan sudah merupakan benteng tersendiri. Benteng ini terbentuk, tergiring mindset di masyarakat. Umpamanya, mohon maaf, ini contoh aja, bapak saya mau nyeleweng gitu, mau selingkuh gitu. Si perempuan juga akan mikir-mikir, loh ini namanya udah nama tua kok, berarti udah menikah. Ini contoh aja, saya mau buat contoh yang lain tidak enak, yang saya jadikan contoh orang tua saya aja, yang sekarang udah meninggal. Atau sebaliknya, orang tua saya ini tidak mau selingkuh, ya, tidak mau macam-macam. Terus ada perempuan lain, kenalan lah, ya, namanya anak muda kenalan. Ini udah nama tua. Otomatis apa? Ini kan membuat benteng tersendiri. Oh, namanya udah nama tua. Otomatis orang akan menghormati, oh ini berarti orangnya udah menikah. Ini merupakan penghormatan terhadap lembaga perkawinan tadi. Jadi penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Untuk menghindari perselingkuhan, untuk menghindari kekacauan dalam lembaga perkawinan. Seperti halnya kemarin Yayasan Rakat Prasojo melaksanakan seminar tuah pengantin untuk meminimalisir angka perceraian. Karena kita prihatin, Kabupaten Malang ini angka perceraiannya nomor 2 se-Indonesia setelah Indramayu. Mencapai angka 8.763 angka perceraian. Karena salah satunya adalah sudah hilangnya tradisi nama tua. Orang sudah menikah, orang sudah punya istri, merantau kemana-mana.
Entah itu merantau di dalam negeri, entah itu merantau ke luar negeri menjadi TKI atau TKW. Karena dia namanya tidak ada perubahan nama, orang tidak punya semacam beban psikis untuk menjaga lembaga perkawinannya. Dan orang menganggap, oh ini ya biasa saja gitu. Tapi kalau orang itu sudah memakai nama tua, orang lain publik pun akan menghormati, akan tahu secara sendirinya, oh ini sudah nama tua, berarti sudah menikah. Ini menjaga kehormatan lembaga perkawinan. Dan juga akan memotivasi yang bersangkutan. Oh iya, saya ini udah punya nama tua. Ya tentunya saya harus menjadi tua. Kita harus menjadi tua. Tua apa? Tua dalam perilaku kita, tua dalam pembicaraan kita, tua dalam sikap kita. Karena apa? Kita menjadi tua. Ya. Yang disebut tua ini sebenarnya bukan sekedar usia kalau dalam budaya Jawa. Kalau menyiratkan usia ini istilahnya bukan disebut tua, ini tuwek. Kalau tuwek ini menggambarkan jumlah usia. Tapi kalau tua ini tidak menggambarkan usia, sehingga kadang-kadang orang Jawa mengatakan ketika dia ada masalah dia mau pergi ke orang tua, kenang wong tua. Wong tua ini bukan dalam kategori bukan dalam ranah usia. Bisa jadi wong tua tadi malah usianya masih muda. Bicara angka usia. Kalau dalam bahasa Indonesia barangkali bisa diartikan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dengan bertambahnya hari, bulan, tahun, kita jadi tua secara usia. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Dalam bahasa Jawa apa? Dadi tua itu mesti. Ning dadi tua itu durung mesti. Akeh wong tuwek sing urung dadi tua. Pikirannya kayak sik bocah, perilakunya kayak sik bocah, cara bicaranya seperti sik bocah, urung tua. Jadi ketika tradisi pemberian nama tua, jeneng tua yang diceritakan Mas Wajar tadi, itu biasanya itu tadi merupakan bentuk menghormati dan menjaga lembaga perkawinan. Supaya istilahnya orang kalau sudah menjaga lembaga perkawinan kan otomatis istilahnya meminimalisir angka perceraian. Masyarakat pun menjaga, yang bersangkutan pun menjaga gitu loh. Walaupun si laki-laki tadi itu bejat sekalipun, masyarakat belum tentu mau menerima, belum tentu perempuan-perempuan itu mau menerima. Loh ini sudah nama tua kok, berarti punya istri kok. Mau menggoda pun juga mikir-mikir, oh ini sudah nama tua kok, berarti ini sudah punya istri. Jadi menjaga ya, dan menghormati lembaga perkawinan. Selain itu juga memotivasi yang bersangkutan ya, untuk menjadi tua. Karena diarani jeneng tua. Sayangnya akhir-akhir ini tradisi nama tua itu sudah hilang. Terus siapa yang punya hak memberi nama tua? Yang berhak memberi nama tua itu adalah biasanya ya orang tuanya, orang tua kedua belah pihak, biasanya rembugan dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk memberi nama tua. Sehingga tadi kalau bapak saya nama kecilnya Mul Marimin, nama tuanya Mulyo Parjono. Kalau orang tuanya Mas Wajar tadi namanya Mugianto menjadi Priyo Sumarto. Ya, kita berharap negara ini mengakui dan melegalkan tradisi ini dan memberi kemudahan. Dan kita berharap tidak perlu lewat proses pengadilan. Tetapi negara secara otomatis mengakui
Karena apa? Karena hukum tradisi ini lebih dulu lahir sebelum hukum positif. Nah, pembuktiannya bagaimana? Supaya tidak harus ke sidang pengadilan. Umpamanya dalam bentuk surat dari orang tua. Saya kira sudah cukup itu. Diajukan ke catatan sipil, sudah langsung di ACC seharusnya. Negara memberi kemudahan. Karena ini tradisi. Di dalam negara kita, apalagi Mas Fajar ini praktisi hukum ya. Yang jelas kita semua paham lah bahwasanya hukum tradisi itu lebih dulu lahir sebelum hukum positif, hukum negara. Seharusnya apa? Ya menghormati, mengakui secara otomatis. Dan negara harus hadir, negara harus mengakui, negara harus mempermudah untuk terjaganya tradisi ini. Tradisi nama tua. Nah, tadi sudah saya sampaikan, siapa yang berhak memberi nama tua adalah orang tua. Sebenarnya Mas Fajar sudah memenuhi syarat. Siapa yang memberi nama tua tadi? Ibunya. Cuman kebetulan yang dipakai nama adalah nama leluhurnya. Di sini akhirnya juga masuk istilahnya, kan ini nama tua karena Mas Fajar sudah menikah, sudah berkeluarga. Yang memberi nama orang tuanya, ibunya. Yang kebetulan yang dipakai adalah nama leluhurnya. Ini berarti apa? Ini termasuk bisa nama wangsa, bisa juga nama nunggak semi. Dikatakan nama wangsa karena memang leluhurnya. Dan nantinya tentunya anak-anak Mas Fajar juga memakai nama ini kalau kategori nama wangsa. Tapi kalau kategori nama nunggak semi tidak harus. Anak-anaknya tidak harus memakai nama itu. Itu namanya nunggak semi. Kalau nama wangsa otomatis nanti keturunannya Mas Fajar memakai nama itu, namanya nama wangsa. Sebagai contoh begini. Saya sebagai penggiat budaya, saya awalnya memakai nama saya Sutrimo. Terus saya memakai nama Sutrimo Mulya Parjono. Mulya Parjono adalah nama orang tua saya. Ini namanya menjadi nama nunggak semi. Saya memakai nama orang tua saya. Setelah itu saya memberi nama anak-anak saya. Ini saya pakai nama nama saya. Sehingga semua anak saya selalu di depannya ada kata Tri. Karena panggilan saya mulai kecil itu Tri. Nama saya Sutrimo, panggilan saya Tri. Sehingga anak saya yang pertama sebagai contoh namanya Tri Chandra Era Ratna Mustika Eka Putra. Bagi yang tidak paham dikiranya anak ketiga. Padahal di belakangnya ada Eka Putra. Tri Chandra Era Ratna Mustika Eka Putra. Anak saya nomor 2 juga namanya Tri. Tri Krisnamurti Brata Kencana Dwi Putra. Ini saya awalnya ini kan konsepnya adalah nama wangsa. Wangsa saya, wangsa Tri. Tetapi anak saya yang pertama yang sudah menikah punya anak 2. Ini membuat nama wangsa sendiri. Kedua anaknya di belakangnya diberi nama Chandra Dipura. Karena anak saya tadi namanya kan Tri Chandra Era Ratna Mustika Eka Putra. Dan tradisi ini masih terus berlanjut sebenarnya. Cuman kalau anak-anak saya secara otomatis sudah tercatat di Disduk Capil dan di data kependudukan. Tapi kalau nama saya belum. Nama saya istilahnya masih di data kependudukan nama Sutrimo. Sehingga kalau perjuangannya Mas Fajar ini berhasil, saya sangat berharap kemarin kita sepulang dari pengadilan ini ngobrol sama Mas Puji, kameramen kita, ini negara harus hadir memberi kemudahan. Seharusnya tanpa harus sidang pengadilan. Negara harus hadir karena ini tradisi dan hukum tradisi jauh lebih dulu lahirnya sebelum hukum negara. Seharusnya tanpa sidang di pengadilan negara harus mengakui. Kalau umpamanya saya mau mencantumkan nama saya di data kependudukan, ya nggak perlu ke sidang pengadilan.
Tapi negara harus mengakui, harus hadir di sini, memberi kemudahan. Kalau umpamanya saya pakai nama Sutrimo Mulyo Parjono, ya saya cukup menyertakan bukti kalau saya memang anaknya Mulyo Parjono. Dan dinas kependudukan harus langsung meng-ACC tanpa harus ribet. Ini namanya nama tua. Nah, dalam memberi nama tadi saya sampaikan ada nama tua, nama wangsa, nunggak semi. Nah, ketika memberi nama tadi, orang Jawa memiliki konsep yaitu apa? Jejuluk kinarya suwu. Dalam falsafah Jawa, jejuluk kinarya suwu. Tetapi banyak tokoh-tokoh agama ini dialihkan untuk kepentingan mereka dengan apa istilahnya? Asmo kinarya jopo. Ingat, asmo itu bukan bahasa Jawa. Asmo itu bahasa Arab. Jawa tidak mengenal asmo. Orang Jawa konsepnya adalah jejuluk kinarya suwu. Dipakai oleh tokoh agama untuk kepentingan dakwah yaitu nama Asmo Kinarya Jopo. Asmo bukan bahasa Jawa, asmo itu bahasa Arab. Nama adalah doa. Sehingga seyogianya, dan kalau menurut saya malah tidak hanya seyogianya, kalau seyogianya itu kan masih ngambang. Kalau menurut saya seharusnya kita kalau memberi nama anak kita, keturunan kita adalah dengan konsep jejuluk kinarya suwu. Nama adalah doa. Kenapa? Karena doa yang paling mustajab, doa yang paling akan mudah terkabul karena memunculkan vibrasi doa adalah doa yang dilantunkan setiap saat. Nah, nama ini adalah dilantunkan setiap saat. Orang seneng ya manggil nama, orang benci ya manggil nama, orang dendam ya memanggil nama. Namanya orang bahasa Jawanya ngerasani, apa bahasa Indonesia Mas Fajar? Ngerasani. Ngomong di belakangnya gitu loh. Nah, orang ngerasani atau orang ngomong di belakang tadi umpamanya kalau dia ngomong baik-baik, membicarakan kita di belakang baik-baik, jelas nggak masalah. Tapi kalau dia ngerasani ngomong, dia ngelek-elek kita, membuli kita, menjelek-jelekan kita, tetap merupakan doa. Kenapa? Karena nama kita adalah doa. Nah, ini sebagai contoh namanya nama anak saya tadi. Tri Chandra Era Ratna Mustika Eka Putra. Tri itu 3. Selain itu nama saya. Misalnya nama marga saya, misalnya. Saya membuat marga sendiri. Tri Chandra itu adalah wajah. Kang Cinondro, wajah. Chandra bisa berarti wajah, Chandra bisa berarti bulan. Tapi di sini saya mengartikan wajah. Tri Chandra, era itu artinya zaman. Era ini memang bukan bahasa Jawa karena waktu itu kalau bisa bicara masa, bicara waktu itu kala. Nah, kala itu kan cenderung kayak jelek gitu loh. Sehingga akhirnya ini era ini bahasa apa Yunani kalau nggak salah. Era. Tri Chandra Era, jadi wajah zaman. Ya. Tri Era Chandra Mustika Eka Putra. Mustika itu adalah kemakmuran. Mustika adalah kejayaan. Mustika itu adalah kewibawaan. Tri Chandra Era Ratna Mustika. Ratna Mustika itu adalah kejayaan, kemakmuran. Ratna Mustika itu kewibawaan Eka Putra. Sehingga kalau digabung ini adalah nama doa. Dalam 3 wajah zaman, penuh dengan kemakmuran, kejayaan, kemuliaan, dengan lahirnya anak pertama. Dan setiap manusia akan mengalami 3 wajah zaman. 3 wajah alam. Zaman kandungan, alam fana, alam pasca kematian. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Pagi, siang, sore. Surup, tengah wengi, para esok. Setiap manusia mengalami 3 wajah zaman.
Sehingga langsung ke pertanyaannya Mas Hadi, loh kenapa sih orang-orang sekarang ini kok kalau memberi nama itu kok asal-asalan gitu loh. Kadang-kadang cuman buru keren karena meniru di film. Kadang-kadang memberi nama dengan nama bangsa lain karena termindset di itu tadi ajaran bangsa lain tadi. Ini memang merupakan keprihatinan karena bangsa ini karena tergiring oleh janji-janji fata morgana, termindset pikirannya ingin menjadi dan meniru bangsa lain tadi, bangsa KW tadi. Ini penjajahan psikis yang sangat luar biasa. Bangsa kita malah lebih senang menjadi budak bangsa lain. Minimal lewat nama-namanya tadi loh, itu menyiratkan, loh ini bukan jati diri kita kok. Katanya orang Jawa, loh namanya saja bukan nama Jawa. Pakaiannya tidak pakaian Jawa. Perilakunya enggak Jawa. Terus yang dimaksud Jawa yang mana? Orang ngaku Jawa, tapi namanya enggak nama Jawa. Pakaiannya enggak Jawa. Perilakunya enggak Jawa. Ya, kita sudah kehilangan. Jadi jangan ngaku Jawa. Terus mau ngaku apa? Mau ngaku Arab. Oh dia bukan orang Arab. Akhirnya menjadi apa? Bangsa yang bingung, bangsa budak tadi. Dia keturunan Jawa, tapi namanya sudah enggak Jawa. Pakaiannya enggak Jawa, perilakunya enggak Jawa. Dia mau mengaku Jawa enggak bisa, mau mengaku Arab juga bukan orang Arab. Akhirnya jadi bangsa bingung. Bangsa yang gentayangan, enggak jelas mau kemana. Ini yang kita prihatinkan. Jadi di dalam tradisi Jawa ada tradisi jeneng tuwa. Ada nama marga atau nama wangsa. Ada nama nunggak semi dan konsep memberi nama dengan konsep jejuluk kinarya suwuk. Ya. Dan seharusnya negara hadir dan mengakui secara otomatis mempermudah, tidak perlu sidang ke pengadilan. Karena hukum tradisi lebih dulu lahir sebelum hukum negara. Ada lagi mau ditambahkan Mas Fajar? Nggih, silakan Mas. Ya, jadi Jumat kemarin itu kan masih sidang pembuktian dan nanti akan dijadwalkan 2 minggu dari tanggal 30 yaitu tanggal 17 Januari itu putusan sebenarnya atau nanti bentuknya adalah penetapan. Nah, saya pribadi memang belum tahu apakah akhirnya negara melalui representasi pengadilan ini memberikan penetapan mengiyakan istilahnya bahasa bebasnya begitu. Tapi saya sendiri berharap negara akan mengakomodir ini sehingga seperti yang disampaikan ini Mas Trimo tadi bahwa oleh karena hukum tradisi itu lebih dulu daripada hukum negara, maka selayaknya ya negara ini mengakomodir begitu. Setidaknya kalau hari ini karena undang-undangnya di Undang-Undang Kependudukan itu masih harus dengan penetapan, ya pengadilan juga harus mengakomodir. Tapi saya pribadi tentu ini bersepaham dengan yang disampaikan tadi bahwa kalau tanpa harus dengan pengadilan, kenapa tidak begitu? Yang penting ada pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian diakomodir oleh kantor ini dinas catatan sipil, dinas kependudukan, gitu. Jadi yang terakhir mungkin ini, kalau ini saya berharap, berharap dan sekaligus minta ini pangestunipun dan doanya pemirsa semuanya dan keluarga agung niki rakyat prasaja untuk ini agar diakomodir oleh negara sehingga ini merupakan bagian dari pembelajaran kita bersama atau lebih-lebih saya untuk bisa mewujudkan niat ini yang sedikit ini yaitu nguri-nguri budaya Jawa yang terkait dengan penamaan. Kelihatannya ini orang mengatakan sepele nama, tapi kalau saya enggak,
filosofi nama seperti yang sampaikan Mas Trimo tadi luar biasa. Jadi nama bukan, kita tidak menganut aliran William Shakespeare yang apa arti sebuah nama gitu. Kita bukan bangsa Inggris gitu. Kita Jawa ya ada hal-hal yang harus minimal itu ditambahkan kilo. Saya orang Jawa, nama Jawa betul, gitu. Itu bukan, minimal. Bukan nama Arab gitu. Bukan nama Arab begitu. Atau nama yang lain. Atau nama yang lain. Bangsa-bangsa ini. Kita punya identitas gitu. Kita punya identitas itu jati diri. Saya kira itu Mas Rimo ingkang saged kula aturaken. Terima kasih Mas Fajar. Mas Hadi mau nambah? Enggak, Mas Ahmad Yani. Loh, enggak. Ya, mudah-mudahan mohon doa restunya para pemirsa semua. Ini mudah-mudahan yang diinginkan oleh Mas Fajar Santoso Wongso Dimejo ini akan terwujud. Negara mengakomodir, negara mengakui, negara mempermudah. Karena ini adalah hukum tradisi. Dan hukum tradisi Jawa memang ada tradisi itu. Tradisi ini Mas Fajar ini mau dikategorikan nama tua bisa. Karena Mas Fajar memakai nama ini setelah menikah. Dikatakan nama Wangsa bisa, ini yang dipakai nama leluhurnya. Sehingga nantinya ya anak-anaknya Mas Fajar kalau mau jadi nama Wangsa itu namanya ada Wongso Dimejo semua. Di anak-anaknya seperti saya tadi, nama anak saya semua pakai nama Tri semua di depannya. Ini nama Wangsa. Kalau istilah Batak nama marga gitu ya. Terus kalau dikatakan Nunggak Semi bisa. Karena ini memang nama leluhurnya Nunggak Semi. Dan ini juga sudah memakai sistem konsep jejuluk Kinarya Suwu. Kenapa? Karena ini nama ini luar biasa. Wongso Dimejo. Wongso sudah menyatakan wangsa ya. Keluarga wangsa. Dimejo. Dimejo itu dari kata dimet dan jo. Dimet atau dimen itu adalah sebuah proses. Proses yang telaten. Kalau istilah sekarang itu barangkali dengan masif. Jo itu artinya yang disejo, yang dituju. Jadi nama Wongso Dimejo itu memiliki makna adalah keluarga atau wangsa yang orang-orangnya selalu telaten, selalu konsisten, berproses untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai apa yang dituju. Ini kan bagus ini dijulukin Kinarya Suwu. Sehingga kalaupun toh ada yang orang enggak suka pada Mas Fajar ya. Makanya ada yang enggak suka. Wah, ini si Wongso Dimejo kurang ajar. Saya contoh. Padahal ngerasa nilai, tapi intinya doa. Intinya doa. Ini ngerasani elek, mindahno ngerasani api, double malah. Sehingga berdampak pada energi positif. Mendoakan yang baik. Ini kan luar biasa. Sudah penghormatan pada leluhurnya, karena bagaimana juga kita ini ada di dunia karena leluhur kita. Bukan karena leluhurnya bangsa asing. Aneh ini bangsa ini. Kita lahirkan karena leluhur kita. Yang dipuja-puja bangsa lain. Bangsa asing. Atau kadang-kadang kita memuja sosok yang nggak kelihatan, yang imajiner. Padahal jelas kita ini lahir ada di dunia karena leluhur kita. Kita ada di dunia karena orang tua kita. Orang tua kita itu mesti garis miringnya ada leluhur. Karena nggak mungkin orang tua kita juga jatuh dari langit glodak, itu tidak mungkin. Orang tua kita lahir dari orang tuanya atau simbah kita dan sebagainya. Penghormatan pada leluhur. Karena memang kita ada di dunia karena leluhur kita. Karena orang tua kita. Bukan karena leluhurnya bangsa lain. Bukan karena sosok imajiner. Yang belum jelas, yang masih menurut katanya. Lah orang tua kita itu jelas-jelas nyata. Merupakan sebab akibat kita lahirnya ada di dunia kok. Yang harus kita hormati. Sekaligus merupakan bentuk
penggambaran, ini loh jati diri saya sebagai orang Jawa. Nama saya nama Jawa, Fajar Santoso Wongso Dimejo. Wah, namanya keren, maknanya bagus, bentuk karakter jati dirinya, sehingga paling tidak dengan cara itu, ini juga menjaga kehormatan keluarganya Mas Fajar. Kalau sudah memberi pakai nama itu kan nggak mungkin Mas Fajar nanti mau selingkuh, gitu. Malu sama nama leluhurnya. Dan perempuan lain pun yang akan menggoda juga mikir-mikir, ini udah nama tua. Dan Mas Fajar pun tadi sudah mengatakan termotivasi, ingin meniru kakeknya yang bernama Wongso Dimejo. Yang selalu telaten, yang selalu konsisten, berproses untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, yang dituju. Ini kan luar biasa. Ya kita semua berdoa lah Mas Fajar, mudah-mudahan nanti ya ini barangkali nanti Mas Fajar ya pengadilan DOP meluluskan permohonan Mas Fajar. Tapi untuk selanjutnya ini harus kita perjuangkan, seharusnya negara hadir, negara mengakui hukum tradisi sehingga tidak perlu sidang pengadilan. Dan dinas terkait yaitu dinas kependudukan itu mengakui secara otomatis, secara langsung. Barangkali cukup dengan surat pernyataan atau surat bukti kalau ini memang nama leluhur saya. Jadi nggak perlu sidang ke pengadilan. Negara harus mengakomodir, negara harus mempermudah dan harus mengakui hukum tradisi. Karena hukum tradisi jauh lebih dulu lahir sebelum hukum positif, hukum negara. Ada lagi yang disampaikan Mas Fajar? Sambun. Mas Hadi? Nah, Mas Samajani enggak? Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau masih ada yang kurang jelas ya silakan nanti pertanyaan di komentar, bisa kita jadikan konten berikutnya. Dan mudah-mudahan setelah mendengar dan menyimak video ini, seluruh pemirsa nanti ingat, ayo kita kembalikan tradisi nama tua. Setelah menikah, kita pakai nama tua. Atau kita pakai nama Wangsa tadi. Atau pakai Nunggak Semi. Ini tradisi kita, leluhur kita. Ini jati diri kita. Dan ketika memberi nama, kita pakai konsep jejuluk kinarya suwung. Jangan asal-asalan pakai nama. Jangan asal-asalan memberi nama. Jangan asal-asalan memakai nama. Tunjukkanlah kita sebagai orang Jawa. Karena jangan sampai tadi, kita katanya keturunan Jawa, tapi nama sudah enggak Jawa. Pakaian yang kita kenakan sudah tidak lagi Jawa. Perilaku kita tidak lagi Jawa. Terus kita mau ngaku apa? Mau ngaku Cina? Mau ngaku Inggris? Mau ngaku Arab? Loh, kita bukan orang Cina, kita bukan orang Inggris, kita bukan orang Arab. Jangan jadi bangsa bingung. Sejelek apapun, inilah diri kita. Leluhur kita, bangsa kita. Apalagi setelah kita tahu, kita pelajari, kita pahami, ternyata leluhur kita luar biasa. Bahkan jauh lebih beradab, lebih bermoral, ajarannya lebih universal, lebih komprehensif dibandingkan dengan ajaran bangsa lain. Jangan malu kita memakai nama Jawa. Kita harus betul-betul menjadi dewasa, menjadi tua. Bukan hanya sekedar bertambahnya usia kita. Demikian para pemirsa yang saya hormati. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.